Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih bahas materi untuk persiapan ujian akhir ya. Di video kali ini Miss akan bahas materi relasi dan fungsi. Materi ini ada di kelas 8. Oke, simak baik-baik ya. Oke, pertama relasi. Relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota A dengan anggota B. Ya, jadi aturannya. Nah, cara menyatakannya itu bisa dengan diagram panah, nah, seperti ini, diagram panah. Lalu ada himpunan pasangan berurutan dan juga diagram kartesius. Oke? Nah, lalu fungsi atau pemetaan. Nah, fungsi atau pemetaan itu relasi juga, tapi memasangkannya tepat satu anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi masing-masing A itu punya satu pasang aja di B. Ya, ini Miss gambarkan di sini ya fungsi. Jadi semua fungsi pasti relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Nah, bentuk yang pertama ini fungsi. Kenapa? Karena anggota A ini tepat satu anggota B pasangannya. Ya, jadi nggak ada yang lebih dari satu. Nah, yang kedua ini relasi tapi bukan fungsi. Kenapa? Kalau Miss istilahnya selingkuh dia. Si A ini dia punya dua pasang, dia pasangannya ke satu sama kedua. Nah, maka dia bukan fungsi. Demikian juga yang ketiga. Ya, dia relasi tapi bukan fungsi. Kenapa? Karena ada yang jomblo. Nah, istilahnya Miss jomblo nih. Karena si B ini nggak punya pasangan. Ya, jadi kalau fungsi itu tepat satu pasang, nggak boleh selingkuh, nggak boleh jomblo. Gitu. Nah, istilah-istilah pada fungsi ya, ini himpunan A itu yang di kiri itu domain, daerah asal. Yang B itu seluruhnya itu adalah kodomain, daerah kawan. Nah, anggota dari B yang punya pasangan namanya range atau daerah hasil. Ya, jadi belum tentu yang B itu hasilnya, karena ada juga yang nggak punya pasangan ya. Seluruhnya kita sebut kodomain, tapi yang punya pasangan namanya range. Nah, notasi fungsi. Nah, fungsi dinotasikan seperti ini ya. F(2x) lalu ke Y. Artinya Y itu adalah peta atau bayangan dari X. Nah, lalu nilai fungsi. Nilai fungsi itu nanti tinggal kita ganti, kita substitusi nilai X-nya. Nah, nanti hasilnya itulah yang disebut dengan nilai hasilnya atau range-nya. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menentukan banyak fungsi atau banyak pemetaan? Nah, ini tergantung. Kita cari dulu jumlah anggota A maupun B-nya. Kalau yang ditanya banyak pemetaan dari A ke B, maka seolah-olah dibalik. Jadi banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Ya, jadi tadi banyaknya anggota A kan P, banyaknya anggota B kan Q. Jadi seolah-olah dibalik. Kalau banyaknya pemetaan dari B ke A, maka seolah-olah banyaknya A dipangkatkan B. Jadi kayak dibalik begitu pangkatnya. Oke? Nah, satu lagi korespondensi satu-satu. Apa sih korespondensi satu-satu? Relasi juga dia. Tapi pasangannya itu dari A maupun ke B tepat satu anggota. Kalau yang tadi kan kalau fungsi kita fokusnya sama A-nya. Nah, kalau korespondensi satu-satu baik A maupun B harus fungsi. Nah, banyaknya korespondensi satu-satu itu pakai faktorial. Nah, jadi kalau anggotanya ada N, maka tinggal kita kaliin nih. N kali N-1 kali N-2 sampai 1. Maksudnya apa? Misalkan kalau banyak anggotanya 4, maka banyaknya korespondensi satu-satu itu 4 kali 3 kali 2 sampai kali 1. Gitu ya. Jadi istilahnya N faktorial. Kita kalikan sampai menurun ketemu 1. Gitu. Ya, kita masuk ke contoh soalnya nih. Pertama, relasi dari A ke B adalah, nah apa nih? Kalau kita pasangkan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, ini selalu ditambah 1. Nah, berarti relasinya bacanya harus dari A. Maka relasinya adalah 1 kurangnya. Ya, 1 kurangnya dari. Nah, ini adalah relasinya. Jadi kalau kita baca 1 itu 1 kurangnya dari 2. 2 itu 1 kurangnya dari 3. 3 1 kurangnya dari
4. Jadi kita membacanya dari daerah asalnya. Oke, nomor berikutnya. Pasangan berurutan yang merupakan pemetaan. Ingat, pemetaan dia hanya punya satu pasang. Kita lihat yang pertama. 1, 2, 3. Oh, benar. Berarti yang pertama ini oke, benar. Yang B, 1. Oh, satunya punya banyak nih. Satunya punya A, B, C. Nah, salah nih, berulang terus ya. Yang ini 1 punya A, 2 B. Nah, 2 C. Dia punya 2 pasang. Nih, ada B, ada C. Selingkuh. Yang D, satunya juga selingkuh. Maka yang merupakan pemetaan adalah yang A. Berikutnya, yang merupakan pemetaan. Kalau kita lihat dari sini, oke, yang 1 iya ya, jelas dia nggak punya jomblo ataupun selingkuh. Yang ini selingkuh nih di sini, berarti bukan. Yang 3 iya, 4 ini selingkuh, ini jomblo, ya. Berarti yang merupakan pemetaan adalah 1 dan 3. Gitu. Oke, nomor berikutnya. Suatu fungsi didefinisikan fx sama dengan 8 dikurang setengah x. X-nya min 2, 0, 2, 4. Daerah hasilnya adalah, kalau daerah hasil berarti kita ganti ya, kita substitusikan nilai x dengan daerah asal yang diberikan. Nah, kita punya x-nya min 2, 0, 2, 4. Berarti kita cari satu-satu. Pertama f min 2. F min 2 berarti 8 dikurang setengah dikali 2. Sama dengan 8 dikurang 1. Sama dengan 7. Lalu F0. 8 dikurang setengah kali 0. 8 kurang 0 sama dengan 8. F2. 8 dikurang setengah kali 2. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Terus, ini min 2 nih yang pertama ya, salah miss. Ini min 2. Ini min 2, ini berarti 8 ditambah 1. Oke, dihapus dulu. 8 tambah 1 sama dengan 9. Oke, selanjutnya F4. 8 dikurang setengah dikali 4. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, ini adalah daerah hasilnya. Ya, berarti kalau mau dibikin himpunan, biasakan nulis dari yang terkecil ya. 6, 7, 8, 9. Oke, gitu ya. Jadi intinya kalau cari daerah hasil, tinggal kita substitusiin aja. Kita ganti nilai X-nya dengan daerah hasil yang diberikan. Oke, nomor berikutnya ya. Diketahui A 1,2, B A, B C. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke A. NA ada berapa NA? NA ada 2, NB ada 3. Yang ditanya N dari B ke A. Nah, berarti kita balik ya. A-nya berapa tadi? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu mudah ya, kalau B ke A berarti A pangkat B. Tinggal kita balik. Lanjut. Jika fx sama dengan 3x kurang 2, fa sama dengan 16, maka nilai A. Tinggal substitusi pokoknya ya. Karena di sini fx sama dengan 3x min 2, kita punyanya fa. Kalau fa berarti x-nya kita ganti A. 3a kurang 2 sama dengannya 16. Berarti 3A sama dengan 16 ditambah 2. 3A sama dengan 18, A-nya berapa? 18 bagi 3 sama dengan 6. Dah, beres ya. Gampang. Lanjut. Koordinat titik potong fungsi fx sama dengan 4x min 24 dengan sumbu x. Kalau titik potong dengan sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Nilai fungsinya 0. Maka kita bikin 4x kurang 24 sama dengan 0. 4x sama dengan 24, x-nya adalah 24 bagi 4, x-nya 6.
Yang ditanya koordinatnya. Berarti koordinat titik potongnya adalah 6,0. Gitu. X-nya 6, Y-nya 0. Gampang ya. Lanjut nomor 8. Koordinat titik potong GX 12 mm X dengan sumbu Y. Nah, kalau dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Sehingga kita cari G0. G0 berarti ya X-nya kita ganti jadi 0. Maka Y-nya sama dengan 12 kurang 0. Y-nya sama dengan 12. Maka titik potongnya adalah 0,12 gitu ya. Jadi kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya yang 0. Kalau titik potong dengan Y, X-nya yang 0. Nomor berikutnya. Suatu fungsi fx sama dengan 4x kurang 1, fa-nya min 9, f2-nya b. Nilai a kurang b adalah, kita tuliskan ulang di sini, fx sama dengan 4x kurang 1. Ini kita jadikan patokan. Pertama kita punya fa. Fa berarti x-nya jadi a ya. Sama dengannya min 9. Berarti 4a sama dengan min 9 tambah 1. 4a sama dengan min 8. A-nya min 8 bagi 4. A-nya min 2. A-nya udah dapet. Nyari B-nya sama ya. Tulis lagi biar kelihatan dari atas. F2 itu sama dengan B. Berarti 4 dikali 2 dikurang 1 sama dengan B. 8 kurang 1 sama dengan B. B-nya 7. A sama B-nya udah punya. A kurang B berarti min 2 dikurang 7. Sama dengan min 9. Oke, gampang ya. Jadi prinsipnya mah pokoknya ganti-ganti aja. Ya, selebihnya tinggal ketelitian menghitungnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Grafik yang merupakan fungsi P ke Q. Nah, ingat kalau fungsi berarti nggak boleh ada yang sama. Yang A ini gimana nih yang A? Yang A kalau kita lihat X di sini aja nih. X di sini dia punya 2 titik nih. Ada di sini, ada di sini. Berarti dia bukan fungsi. Apalagi yang ini di X di sini, wow banyak banget nih pasangannya. Panjang ini. X yang ini pun ada di sini, ketemu lagi di sini. Ya, maka yang merupakan fungsi adalah yang C. Karena X-nya hanya punya 1 pasang. Oke, 1 nomor lagi ya. Grafik berikut yang merupakan pemetaan. Nah, udah tinggal lihat aja ya. Yang ini bukan karena ada 2 nih. Tuh, ini ada, di sini ada lagi, di sini ada lagi. Ini apalagi nih, 3-3-nya. Yang ini sini sama. Berarti yang merupakan pemetaan yang C. Gitu. Oke, mudah ya. Materi relasi dan fungsi ini simple banget ya. Mudah-mudahan kalian teliti sehingga nanti benar ketika ujian akhirnya. Mudah-mudahan video penjelasan dari Miss ini bisa mempermudah kalian dalam belajar, mengingat kembali materinya, dan sukses nanti di ujian akhirnya. Oke, seperti biasa kalau ada yang kurang paham boleh tanya Miss. Komen aja di videonya yang jelas ya, nanya yang mana. Gitu. Oke, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.